Coffee Premium. Ya, kita coba masuk. Ini namanya. Di depan Rumah Sakit Malayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Denos sekalian, ketemu kembali dengan saya Dino Fendi di Denos Channel ini. Tadi pada awal video ya, mungkin pada lihat ya. Ini saya menampakkan suasana kafe tempat saya duduk ini. Tempatnya nyaman nih, tempatnya nyaman, cozy banget ya, modern lah. Suasana juga nyaman, dan makanannya saya udah tes tadi dimsum sama pempeknya, enak banget. Nah, sambil duduk-duduk ya, menikmati makanan dan minuman, saya ingin sharing-sharing dengan sahabat-sahabat Denos sekalian. Nah, pada video pertama, saya pernah menyampaikan tentang bagaimana sih memulai usaha, gitu kan? Bagaimana melihat pasar, meriset pasar sehingga kita nggak salah dalam memulai usaha bisnis kita. Nah, pada video yang kedua ini, saya ingin sharing pengalaman pribadi dan keluarga saya. Kira-kira usaha apa nih yang pernah kita jalankan, dan apa pengalaman dari usaha tersebut. Nah, gak usah berlama lagi, silakan cek video. Sahabat Denos sekalian, saya bersyukur ya karena dilahirkan dari keluarga yang berdagang. Dagang ini jualan langsung ya, bukan jualan online seperti sekarang ini. Nah, mungkin teman-teman ini yang masih muda pengen bikin usaha, nah bisa nih dicontek ya pengalaman-pengalaman pribadi saya dan keluarga saya dalam membuka usaha. Nah, namun sebelum memulai ya, sahabat-sahabat yang sekalian jangan lupa nih like, subscribe, dan share video ini, biar nanti ke depan kita bisa terus buat ya konten-konten yang menarik ya, dalam channel ini. Sahabat Denos, nah keluarga saya ya dan diri saya pribadi itu pernah punya beberapa usaha bisnis ya yang dilakukan. Yang pertama, pada masa saya kecil itu saya ingat sekali tuh, pada tahun 90-an ibu saya, keluarga ayah saya tuh punya usaha jualan sembako. Jualan sembako ya, dan bukan di pasar, di rumah ya. Jadi rumah itu didesain, dibuat ya menghadap ke jalan, itu dibuat ada tempat-tempat jualannya. Jualan sembako ya, sembako ada gula, ada teh, ada minyak goreng, ada beras, dan lain-lain sebagainya. Nah, uniknya lagi tidak hanya itu, tapi jualan juga ikan basah ya, ikan, kemudian juga ada sayur-sayuran. Nah, kalau di tempat lain, di daerah lain, nama ya kedai yang jualan juga ikan, sayuran, dan sembako itu namanya kedai sampah ya. Mungkin kalau kita lihat toko kelontong ya. Nah, bagaimana sih suka dukanya punya usaha yang ada juga basahnya, ikan basahnya, ada juga minyaknya dan sebagainya. Nah, kalau jualan begitu, karena kita jualan ikan, kita harus cepat bangun pagi ya, subuh kita udah berangkat ke pasar untuk dapat harga yang murah. Begitu juga sayuran ya, dan itu belinya harus di pasar induk, pasar yang besar. Nah, itu ada effort ya, habis subuh cepat-cepat kita pergi ke pasar untuk belanja. Nah, kebetulan karena rumah kami dulu itu di daerah yang komplek, pembelinya memang tetangga sekitar ya, yang malas pergi ke pasar jauh, belanja di situ. Nah, kemudian juga ya kita juga karena jualan minyak ya, juga kita malam-malam harus bungkusin itu minyaknya. Ada yang karena orang nggak beli satu drum kan, jarang orang kalau ke gede, bang beli minyak satu drum, itu nggak ada. Jadi kita harus bungkus malam-malam minyak, kita bungkus ukuran 1/4, setengah kilo, 1 kilo, dan itu butuh usaha. Namun karena kita jualan kebutuhan yang dibutuhkan orang setiap saat, insya Allah laku gitu. Dan konsumennya tetangga saja sekitar itu insya Allah laku gitu. Ikan juga gitu, sayur juga begitu. Nah, karena kebutuhan sehari-hari insya Allah laku. Apalagi nih, kalau tempat usaha Anda itu di dalam komplek atau di jalan masuk komplek, insya Allah rame. Kenapa?
Karena konsumennya kan orang komplek, satu perumahan gitu. Nah, kalau rumah Anda di orang komplek atau tempat usaha Anda di pintu masuk komplek, itu peluang untuk pelaku itu lebih besar. Nah, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seingat saya waktu saya kecil itu, keluarga saya punya usaha jualan dagang pakaian. Nah, tapi uniknya dagang pakaian ini, orang tua saya itu punya kenalan, yang kenalan itu supplier pakaian. Kemudian pakaian itu dititipin ke ayah saya, kemudian ayah saya jualan, bawa pakaian itu ke pasar ya di hari pekan, terus jualan, sewa lapak gitu. Nah, berapa yang laku itu yang dibayar ke yang pemilik barang, yang nggak laku dikembaliin. Nah, asik kan? Karena nggak perlu modal, istilahnya dititipin, suruh jualin gitu. Kalau laku ambil alabanya untuk kita, ya modalnya kita balikin ke beliau. Dan itu berjalan beberapa saat. Jadi ke setiap hari pekan orang tua saya, bapak saya itu pergi ke pekan, dan saya juga ikut menemani bapak saya karena hari pekan ya, hari Minggu itu sekolah libur waktu itu. Saya ingat sekali waktu SD. Nah, mungkin ya bagi teman-teman yang punya channel ya, bisa saja jadi tempat menitipkan barang untuk dijual ya. Dan banyak sistem sekarang tuh dagang jualan kue, tapi kuenya itu bukan kita yang buat, orang yang nitipin ke kita. Dagang hal-hal yang dititipin oleh orang itu lebih mudah dan tidak repot karena kita nggak perlu buat barangnya ya, jualan kue, jualan nasi pagi yang dititipin ke kita, kemudian kita jualkan, kita ambil selisihnya saja. Nah, itu sudah dua ya usaha keluarga saya. Pertama jualan sepatu di rumah ya, kemudian ada dagang pakaian. Nah, sahabat-sahabat dan sekalian, kemudian lanjut ketika saya besar. Nah, pengalaman usahanya ada pengalaman diri saya sendiri ya. Ketika saya mahasiswa itu saya pernah jualan. Jadi saya tinggal di kos nih, rame-rame sama teman ya, di daerah pelajar dan kota pelajaran mahasiswa itu, Darussalam. Jadi saya ngekos. Nah, di kos itu ada kios di depan kos. Ternyata punya teman saya. Saya tanya, kenapa kiosnya nggak dipakai jualan? Katanya saya belum mau jualan dulu katanya. Terus saya bilang, saya pakai boleh nggak? Boleh katanya. Langsung saya jualan. Apa yang saya jual? Apa yang saya jual di kios itu? Ya kebutuhan sehari-hari mahasiswa anak kos. Odol, sabun, sampo, ya dan lain-lain ya. Ada sedikit bonbon-bonbon dan lain sebagainya. Kemudian aqua gitu ya. Malah sempat yang ya pakaian-pakaian kecil-kecil ya, pakaian dalaman yang dibutuhkan. Nah, lumayan laku. Dia yang membeli itu konsumennya teman-teman saya juga gitu. Nah, uniknya lagi pas sore hari atau malam hari teman-teman ngomong, Bang Ded, ini kita nih lapar nih, bisa nggak masakin Indomie gitu, atau buatin kopi walaupun diseduh, tapi bayarlah katanya. Saya mikir bener juga tuh. Ya sudah, kebetulan ada kompor, ada kuali, saya masak Indominya, kayak sayur dikit ya kan, laris gitu, teman-teman pada makan, minumnya ya kopi seduh aja. Dan gara-gara itu saya harus dibantu oleh asisten satu. Nah, itu ceritanya, saya jualan berapa lama. Kemudian banyak ya, kalau udah malam saking ramenya ya, saking banyaknya pesan, bukan rame ya, maksudnya teman-teman pada pesan-pesan sampai saya malam juga itu mereka lagi sibuk ngerjain tugasnya, ya pesan makanan ke saya, ya saya masak sampai malam. Ya, cuma kemudian berhenti. Kenapa berhenti? Karena teman saya pemilik kiosnya datangin saya, Bang Ded, kayaknya saya mau jualan sendiri deh. Jadi saya ambil balik nih kiosnya. Ya sudah, saya ikhlasin, saya nggak jualan lagi gitu ya. Kemudian setelah itu saya kembali buka usaha. Kali ini saya usaha jualan roti bakar dan burger. Roti bakar dan burger ini kan makanan sejuta umat ya. Ya, apalagi saya jualannya itu di daerah mahasiswa gitu, di dekat kampus ya. Saya jualan, saya buat gerobak gitu ya, gerobak dorong pakai roda, jualan roti bakar dan burger ya. Nah, saya nongkrongnya di depan toko warung kopi. Kebetulan ada warung lain, ada jualan makanan lain, ada mie ya, kemudian ada beberapa makanan lagi ya, seperti food court warung kaki lima lah gitu. Nah, saya jualan roti bakar dan burger di situ. Lumayan karena tempatnya itu daerah mahasiswa, ya, lumayan laris lah gitu, di pinggir jalan lagi. Saya dibantu asisten, ada asisten juga yang bantu-bantu gitu. Nah, itu juga butuh effort ya,
karena saya harus mempersiapkan burgernya, rotinya, selainya ya. Saya beli rotinya itu dari memang produsen roti yang bagus buat burger gitu. Ya, saya buat dulu, kemudian saya bawa jualan. Nah, lakunya sih lumayan ya. Makanya kenapa saya suka bisnis makanan, karena makanan ini lakunya lumayan. Bahan makanan itu kan nggak terlalu mahal, tapi kalau kita kemas dengan bagus ya, kemudian rasanya enak, orang akan beli dengan harga yang lumayan. Nah, kemudian terus berjalan usaha tersebut, dan ketika saya menjelang akhir kuliah ya selesai, ya saya nggak jualan lagi. Nah, selanjutnya kesininya sekitar tahun-tahun di atas 2000-an ya, di atas 2000-an ya, itu saya ada berbisnis, sudah mulai berbisnis yang lebih dengan sistem yang lebih serius ya. Itu harus ada tempat gitu. Itu bisnis franchise ya. Saya ambil merek dagang untuk membuka usaha franchise ya. Jadi kalau tadi pertama waktu kecil buat warung kelontong, kemudian jualan kain ya, kemudian jualan kios milik sendiri di kos-kosan, kemudian saya ada jualan roti bakar dan burger. Nah, ini saya franchise. Jadi ya, franchise pertama yang saya buka adalah, maksudnya saya membeli franchise ya, bukan punya saya franchise, yaitu pakaian, khususnya lagi jilbab ya. Nama mereknya Azza Hijab Store ya. Jadi saya ngambil franchise-nya Azza Hijab Store untuk dibuka di kota saya dan membawahi 3 kabupaten pada saat itu. Jadi di pinggir jalan juga ada tempat jualan, saya buka. Nah, di situ jualan jilbab-jilbab gitu ya. Lakunya lumayan juga ya, karena kan kita ambil murah ya dari Jakarta, kita jual dengan merek-merek yang menarik gitu. Nah, itu franchise. Kenapa? Kita hanya bisa jualan satu merek dan kita hanya bisa ambil barang dari dia. Malah merek toko kita juga merek produsennya itu. Nah, begitu. Itu di toko lumayan nyaman ya. Bukan toko ya seperti kios, tapi bagus, yang ada AC-nya ya, dengan penataan yang lebih bagus, ada arah yang bagus. Nah, kemudian selanjutnya lagi saya ambil franchise daycare atau penitipan anak, namanya Khalifah Daycare ya. Nah, ini kan kenapa perlu daycare? Kenapa? Ya karena bagi orang tua ya, bapak dan ibu yang punya anak kecil, yang dua-dua bapak dan ibu ini bekerja, mereka bingung nih mau nitip anak di mana. Nah, saya lihat itu peluang. Akhirnya saya buka penitipan anak. Saya ambil franchise-nya dari Jakarta juga, dari Khalifah Daycare. Ya, daycare ini tempatnya di rumah, sewa satu rumah di dalam komplek yang nyaman. Kemudian kita cek, kita isi mainan, tempat tidur yang ber-AC, yang membuat anak nyaman di situ. Nah, anak yang dititipin ini umur 3 bulan sampai TK, sampai sebelum SD. Jadi dititip pagi, diambil siang atau sore. Nah, franchise ini harus dijaga benar. Kenapa? Karena ini yang dititipin anak-anak. Maka bunda-bunda yang menjadi penjaga ataupun yang mendidik anak-anak ini juga harus kita training gitu supaya mendidik anaknya benar. Anak-anak di situ ngapain aja? Ya mereka ya makan ya, kemudian sholat duha, diajarin sholat duha, diajarin belajar cara menulis. Malah ada ruangan khusus untuk belajar, ada ruangan tidur, ada ruangan makan. Nah, ini franchise ini berjalan ya beberapa tahun. Nah, berarti itulah beberapa bisnis ya yang pernah dijalankan keluarga saya dan diri saya pribadi. Dari itu mungkin sahabat-sahabat Denom sekalian bisa ambil nih, kira-kira saya mau bisnis apa ya kalau berdasarkan pengalamannya yang Pak Yudi bilang tadi. Oh, tentunya harus melihat juga kesiapan Anda, kemampuan dan juga keuangan. Kalau mau jualan kedai kecil-kecilan ya, kios depan rumah, saya kira nggak perlu mahal-mahal banget ya. Kalau memang rumah Anda sudah di pinggir jalan, di dalam komplek, tinggal Anda buka aja pagarnya, kemudian Anda buat kios gitu. Nah, jualan apa ya? Jualan segala macam, dari mulai sampo ya, odol, minyak, sebombon anak-anak ya, gas ya, kebutuhan-kebutuhan orang. Insya Allah akan laku. Dan itu nggak mesti harus banyak terus isinya, bisa dari sedikit-sedikit. Nah, atau Anda mau jualan dagang di pasar, boleh ya. Kalau syukur-syukur Anda bisa dapatkan supplier yang mau nitipin barangnya ke kita, kemudian kita jualin gitu. Jadi kita nggak perlu modal gitu. Ataupun kalau mau beli ya barang
sekarang kan banyak ya orang yang jualan, beli barang dulu misalkan dari Jakarta, malah ada yang dari luar negeri, kemudian jual di tokonya di pasar gitu. Nah itu juga menguntungkan ya. Kemudian kalau mau jualan makanan, nah bisa, contohnya Anda bisa jualan makanan di depan rumah ya, bisa ayam penyet ya, kalau saya dulu roti bakar, burger, ayam goreng ya, atau fried chicken. Saya kira modalnya juga nggak mahal-mahal banget ya. Anda bisa buat styling, kalau Anda punya kemampuan misalkan bertukang, bisa buat stylingnya sendiri lah, buat bahannya sendiri, atau upahkan kalau memang Anda punya modalnya. Nah, usaha-usaha makanan ini lumayan labanya ya. Ya, usaha makan ini lumayan labanya. Apalagi kalau disukai orang ya rasanya, malah harganya bisa kita tekan nih. Biar aja laku banyak walaupun untungnya sedikit. Sedikit kalau dikali banyak kan jadi banyak juga jadinya. Nah, kemudian bisa juga dengan franchise. Nah, franchise tentunya punya standar. Orang nggak mau jual franchise ke kita kalau misalkan sumber daya kita itu nggak memenuhi syarat. Contohnya mau buat tempat penitipan anak, ya kita tempat rumah yang untuk penitipan anak yang kecilan, atau lokasinya nggak di dalam komplek, ya atau kita nggak punya bunda-bunda yang jaga anak-anaknya, ya ini tentu nggak bisa ya. Dan itu mereka harus di training dulu. Atau franchise, misalkan franchise baju, ya harus ada tempatnya. Nah ini opsi-opsi ini bisa teman-teman lihat sendiri yang mana, mulai dari yang murah, yang mudah, sampai yang franchise yang besar. Nah gitu. Mungkin dari penjelasan saya tadi bisa ada yang kena nih, satu yang buat sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu tadi sahabat-sahabat sekalian ya, peluang-peluang usaha bagi pemula berdasarkan pengalaman saya dan keluarga saya gitu. Kalau ada yang kena nih, boleh dimulai. Kenapa? Usaha yang bagus itu bukan yang banyak dipikir dan dikonsepin, tapi yang dilaksanain ya. Kalau Bob Sadino bilang jangan hanya usaha itu bukan yang di pikiran aja. Usaha yang bagus itu adalah usaha yang kita laksanakan. Mulai dengan kecil, nggak usah nunggu misalkan harus besar dulu, harus mewah dulu, harus sempurna dulu, enggak ya. Apa adanya dulu. Mau usaha kecil-kecilan, kios kecil juga silakan. Ya, kalau mau yang bagus sedikit juga, kalau ada modal buat yang bagus gitu. Yang penting usaha itu sudah Anda tahu bahwasanya usaha ini memang bakal bagus nih. Usaha yang laku, pasarnya ada, konsumennya ada, insya Allah usaha itu akan jalan. Demikian sahabat dan sekalian ya. Jadi ini juga karena udah malam, sudah agak larut, mungkin ya kita cukupkan dulu pemaparan kita, sharing dari saya di sini. Nah, jika menurut sahabat Denov video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share ya, biar juga teman-teman lain bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Ini saya di sini juga lumayan nyaman ya, saya lihat tempatnya ini, makanannya juga enak ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bikin video lagi lain yang bisa membahas tentang bisnis-bisnis, tempat-tempat bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Demikian saja, terima kasih. Semoga kita semua tetap fit, tetap sehat, dan tetap semangat menjadi entrepreneur. Ya, demikian. Wassalam.